Alex adalah seorang calon penyihir yang baru saja dipecat dari pekerjaannya di toko roti, hanya karena bosnya yang pemarah mengusirnya, meninggalkannya berdiri di tengah tumpukan telur pecah. Anak yatim piatu berusia 18 tahun ini sebenarnya adalah calon penyihir yang menginginkan upahnya, tetapi bosnya yang serakah dan suka menindas menolak membayar. Alex menunjukkan bahwa ia tetap bekerja pada hari-hari sebelumnya, berharap setidaknya mendapatkan sedikit uang hasil jerih payahnya. Alih-alih mendapatkan bayaran, ia malah dibentak dan diusir. Namun, karena ia sempat mengambil koinnya, ia memutuskan inilah saatnya untuk membalas dendam. Ia berlari ke penjaga setempat untuk melaporkan tindak kejahatan serius, yang membuat mereka terkejut karena Alex bisa bertahan bekerja dengan bosnya selama itu. Ia mengungkapkan bahwa si tukang roti serakah itu telah menggunakan telur busuk dan menyamarkannya dengan gula, tetapi mereka menganggapnya sebagai masalah perdata kecil. Alex dengan cerdik menunjukkan bahwa meracuni pelanggan bangsawan yang kaya akan segera menjadi kejahatan besar, yang membuat para penjaga panik karena takut disalahkan. Dengan senyum puas, ia menyaksikan mereka berbaris menuju toko roti tersebut, secara resmi memulai perjalanannya sebagai seorang penggiat balas dendam dan calon penyihir dengan koin di tangan. Ia memberi penghormatan kepada semua asisten sebelumnya yang menderita di sana, siap untuk akhirnya mengukir jalan legendarisnya sendiri. Alex melemparkan koinnya dengan harapan tinggi, bertujuan untuk menjadi penyihir sambil melewati patung-patung legendaris dari 5 pahlawan. Ia meminta restu kepada para juara yang diberkati ilahi, tetapi dengan cepat melewatkan patung kelas pelayan bodoh, Fall. Kelas itu hanya bisa mempelajari keterampilan pendukung dengan 0 kekuatan sihir atau tempur. Lagi pula, orang bodoh biasanya hanya mati untuk memberikan motivasi tragis bagi pahlawan yang sebenarnya. Ia memutuskan bahwa menyelamatkan dunia tidak sepadan dengan nyawanya, lebih memilih menjadi seorang bijak, sage, daripada seorang badut. Dengan tujuannya yang telah ditetapkan, ia menuju penginapan setempat, mendorong gerbang untuk masuk ke dalam. Alex bersantai di kamarnya, berpikir hanya orang bodoh yang akan memilih kelas Fall. Tetapi takdir tidak peduli dengan rencananya saat ia bersiap berlatih sihir. Ia berkonsentrasi dalam-dalam, membangun sirkuit mana di dalam tubuhnya dengan fokus yang stabil. Ia melafalkan kata-kata kuno penuh kekuatan untuk mengaktifkan mantranya. Ia merayakan rekor pribadi baru dalam membentuk bola kekuatan dalam 2 detak jantung, seketika memutus aliran mana untuk menguji stabilitasnya. Bola bercahaya ini membutuhkan tepat 4 detak jantung untuk memudar sepenuhnya. Tingkat kendali ini membutuhkan 4 tahun latihan rahasia setiap hari. Semuanya mengarah pada momen yang tepat ini. Melihat keluar kota, ia diam-diam mengenang mendiang orang tuanya. Alex bertanya-tanya apakah orang tuanya akan bangga dengan sihirnya, tetapi ia dengan cepat menepis kenangan pahit tentang rumahnya yang terbakar, memaksakan dirinya untuk fokus pada masa kini alih-alih masa lalu. Tiba-tiba, lonceng keras mulai berdentang di luar, mengganggu konsentrasinya, dan ia melihat keluar jendela dengan bingung oleh kebisingan yang tiba-tiba. Ngerinya, patung kelas Fall mulai bersinar, dan rasa sakit yang tajam tiba-tiba menyerang bahunya. Patung menyeramkan itu menyeringai saat energi magis melonjak, membuatnya menjerit kesakitan saat kulitnya mendesis. Ia jatuh berlutut, diliputi rasa sakit. Ia menunduk dengan ngeri ke bahunya, menyadari bahwa ia baru saja dicap dengan tanda Fall yang ditakuti. Ia dengan putus asa menyangkalnya, menatap tato badut yang mengejek itu. Legenda mengatakan orang bodoh tidak pernah bisa menggunakan sihir dan selalu menemui kematian yang tragis, membuatnya merasa tidak lebih dari seorang pelayan yang tidak berguna. Ia panik, menyadari mimpinya menjadi penyihir hebat benar-benar hancur. Namun, ia menolak membiarkan keputusasaan menguasai hidupnya. Ia memaksa dirinya untuk tenang dan menganalisis situasi secara logis. Ia bertekad untuk tidak membiarkan takdir mencuri masa depannya. Alih-alih menyerah, ia memutuskan ia hanya perlu beradaptasi. Ia mencoba berkonsentrasi di dalam pikirannya untuk mencari jalan keluar, tetapi tiba-tiba mana di sekitarnya mulai berputar dengan ganas. Halusinasi kegagalannya di masa lalu menghantam kesadarannya, membuatnya jatuh ke dalam beban mental yang menyakitkan. Menyadari mananya sedang berubah bentuk, ia dengan putus asa memutus koneksi tersebut, jatuh ke lantai kamarnya setelah hampir tidak selamat dari serangan balik. Rasanya seperti setiap kesalahan yang pernah ia buat terjadi secara bersamaan, tetapi ia mengertakkan gigi dan bertekad untuk mencoba lagi. Ia duduk kembali, tetapi berkonsentrasi terbukti hampir mustahil karena tanda Fall yang terkutuk itu secara aktif mengganggu sihirnya. Alex memuntahkan darah, bertekad untuk mencoba lagi, mengingat 4 tahun kerja keras yang ia lalui dan bagaimana ia selamat saat melihat orang tuanya tewas. Ia menjerit menahan sakit, menolak membiarkan ini menghentikannya saat ilusi gelap kegagalannya di masa lalu melintas di depan matanya. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa sirkuit terkutuk itu sebenarnya benar. Artinya ia bisa menggunakan kesalahan-kesalahan tersebut untuk keuntungannya. Ia secara manual mengubah aliran mana di dadanya, berhasil menstabilkan sirkuit tersebut saat rune bercahaya muncul, melepaskan ledakan magis besar tepat dari jendelanya. Ia berhasil menyulap bola merah bercahaya, membuktikan bahwa ia masih bisa merapalkan sihir. Ini sangat sulit, tetapi ia siap bekerja keras. Ia duduk untuk belajar dan menyadari waktu pembentukan mantranya meningkat. Ia bertanya-tanya keterampilan pelayan seperti apa yang sebenarnya dibantu oleh tanda Fall. Ia menyadari menulis adalah keterampilan dasar yang dibutuhkan setiap pelayan. Karena tulisan tangannya sendiri sangat buruk, ia memutuskan untuk mengujinya.
Ia memusatkan seluruh konsentrasinya pada pena bulu. Tiba-tiba, tangan magis bercahaya muncul untuk membimbing tulisannya. Ia tersenyum saat bantuan magis itu mengajarinya cara menulis. Sayangnya, bahkan bimbingan magis tidak dapat memperbaiki tulisan tangannya yang sangat buruk secara instan. Alex menyadari ia masih bisa menjadi penyihir asalkan tanda terkutuknya tetap menjadi rahasia. Tetapi pintunya tiba-tiba dibanting terbuka lebar dan temannya, Teresa, masuk dengan berita mendesak. Ia panik seketika, mencoba menutupi sihirnya, tetapi Teresa berjalan perlahan mendekat dengan tatapan tajam. Ia menunjukkan bahwa merapalkan sihir dengan tanda Fall adalah hal yang mustahil, membuat Alex tidak bisa berkata apa-apa saat ia mencoba berpikir. Perlahan menurunkan tangannya karena kalah dan akhirnya mengakui bahwa ia tertangkap basah. Teresa mendekatinya dengan mengancam, meskipun ia sebenarnya adalah sahabat Alex dan seorang pemburu. Teresa memperingatkan bahwa Ravener yang menakutkan akhirnya kembali dan ia segera menawarkan diri untuk melarikan diri dan bersembunyi bersamanya. Ia berjanji untuk menjaganya tetap aman, tetapi tiba-tiba berhenti ketika mendengar seseorang mendekat, mendorong Alex untuk berteriak dengan putus asa kepada penyusup itu agar tetap di luar. Sayangnya, adik perempuannya yang berusia 10 tahun, Selena, masuk dan melihat tanda rahasianya, memaksa mereka berkumpul dengan wali mereka untuk mendiskusikan masa depan mereka yang berbahaya. Wali mereka memperingatkan bahwa seluruh kerajaan tidak lagi aman dari monster, jadi mereka segera bersiap untuk meninggalkan kota. Teresa memperingatkan bahwa Spawnling yang mematikan akan segera menyapu seluruh pedesaan, artinya mereka akan membutuhkan semua perlindungan yang bisa mereka dapatkan. Alex dengan penuh semangat berharap mereka mendapatkan pedang kembar legendaris milik kakek Low, tetapi pria tua itu dengan sombong mengungkapkan bahwa ia memiliki sesuatu yang lebih baik, memperkenalkan Teresa bersama binatang buas berkepala 3 miliknya bernama Brutus. Selena segera menampar pria tua itu karena pemilihan waktu dramatisnya. Cerberus besar ini sangat setia, tetapi benar-benar menolak untuk bermain lempar tangkap, yang terlihat jelas saat binatang itu menggeram mengancam ke arah Alex yang ketakutan. Mereka membaur ke dalam kerumunan untuk melarikan diri, tetapi Teresa memperingatkan bahwa para pendeta di dekat situ bisa merasakan tanda terkutuknya secara magis. Alex dengan cepat melemparkan koin untuk mengalihkan perhatian penjaga terdekat, berhasil menyelinap melewati gerbang sambil tetap tidak mencolok. Mereka menuju hutan dengan mengetahui mereka harus saling percaya, berkemah di bawah sinar bulan sementara monster di kejauhan meraung. Teresa memanggilnya untuk berbicara sementara yang lain tidur. Alex berjalan mendekat sambil dengan santai melatih sihir apinya. Teresa tiba-tiba bertanya mengapa ia tidak pernah menyebutkan mendaftar ke generasi university yang bergengsi. Ia duduk sambil mengakui bahwa ia tidak ingin meningkatkan harapannya. Teresa menunduk, mengakui bahwa itu bukan masalah sebenarnya. Ia mengaku ia tidak pernah menyadari bahwa Alex sebenarnya berencana untuk meninggalkan kampung halaman mereka. Alex menatapnya dengan benar-benar terkejut. Ia tersenyum gugup dan mencoba berterima kasih atas segalanya. Teresa mengklarifikasi bahwa baik dia maupun Selena sebenarnya akan ikut dengannya ke generasi. Dan Alex dengan gugup berterima kasih padanya bersama anjing penjaga berkepala 3 yang menakutkan itu. Memiliki Cerberus yang setia benar-benar menjadikan mereka kelompok petualang paling keren. Tetapi saat ia menggembar-gemborkan perjalanan mereka, Teresa mencoba memotong pembicaraannya. Ia tiba-tiba berhenti mendengarkan saat naluri pemburunya muncul, dengan cepat menyuruh Alex diam ketika ia merasakan bahaya mengintai di hutan gelap. Menghunus pedangnya, ia memperingatkan bahwa ada sesuatu yang sangat salah dan mereka dengan hati-hati mendekati cahaya merah aneh di depan. Cakar besar yang tajam tiba-tiba menjulang tepat di atasnya saat monster kalajengking yang menakutkan menampakkan diri di pohon. Alex terengah-engah kaget saat ia melihat ke arah ancaman itu, memperlihatkan monster serangga ungu yang mengeluarkan air liur. Ia dengan putus asa meneriakkan peringatan kepada temannya. Teresa bereaksi seketika dengan naluri pemburu yang tajam, menghindar ke belakang saat binatang itu menghantam tanah, menghancurkan bumi dengan penyengatnya yang kuat. Ia meluncur mundur dengan anggun, menjaga keseimbangannya, dan dengan cepat menarik busurnya untuk melakukan serangan balik, mengunci sasarannya tepat ke arah makhluk itu sebelum melepaskan tembakan kuat tepat ke wajahnya. Alex menyaksikan pertempuran itu dengan ketidakpercayaan, dengan cepat menangkap Selena saat gadis itu jatuh ke belakang dan membawanya pergi sementara binatang setia mereka menjaga mereka. Teresa berteriak agar mereka lari sambil menarik anak panah lagi saat monster serangga besar itu menjulang tepat di atasnya. Binatang itu menyerang dengan kecepatan yang menakutkan, tetapi Brutus melompat untuk menggigit kaki besarnya. Alex menyadari dengan ngeri bahwa makhluk itu tidak mengeluarkan suara sama sekali. Hampir tidak bisa menghindari ledakan energi senyap yang tiba-tiba. Ia terengah-engah saat penglihatan menakutkan tiba-tiba membanjiri pikirannya. Monster serangga raksasa ini menerjang ke depan dengan kecepatan yang mengerikan, tetapi tanda terkutuk Alex berdenyut menyakitkan, secara aktif menghalanginya untuk meluncurkan serangan langsung apapun. Ia memaksakan dirinya untuk tetap tenang dan beradaptasi dengan situasi tersebut. Teresa melawan binatang itu sementara ia mencari jawaban, mengulangi mantranya untuk berpikir dan beradaptasi saat perintah sistem yang bersinar memerintahkannya untuk bertahan hidup sambil mengaktifkan sihirnya. Ia menyulap bola merah bercahaya besar dari mana murni. Ia melompati makhluk itu, menyadari ia tidak perlu menyerang, membiarkan bola bercahaya itu melayang tepat di depan wajahnya, berhasil mengalihkan perhatian binatang besar itu dengan cahaya terang. Alex tersenyum saat rencana pengalih perhatiannya berhasil dengan sempurna,
menyadari bahwa menempatkan bola magisnya di dalam binatang itu berarti ia tidak mungkin meleset. Ia menyalurkan sihirnya langsung ke target dengan penuh percaya diri, memicu suar energi yang menyilaukan dan masif. Kenangan terkutuk tentang kegagalan masa lalu melintas di hadapannya, tetapi koneksi magis tetap terkunci pada binatang itu. Serangan magis yang kuat berulang kali menghantam makhluk itu, merobek pertahanannya dengan kekuatan yang tak henti-hentinya. Baju zirah berat binatang ini akhirnya mulai retak, memungkinkan Teresa mendaratkan tembakan penyelesaian yang sempurna. Brutus melompat dan menggigit, merobek baju zirahnya yang keras dengan keganasan, sampai makhluk itu meledak sepenuhnya, kaki-kakinya yang besar jatuh berat ke lantai hutan, meninggalkan kelompok yang kelelahan itu untuk mendengar teriakan di kejauhan. Penjaga setempat bergegas memeriksa para penyintas, benar-benar terkejut dengan bangkai besar yang tergeletak di depan mereka. Binatang mati ini tergeletak diam. Seorang pejuang misterius mengidentifikasi makhluk itu sebagai laba-laba diam, keturunan dari Ravner, melangkah maju untuk menilai situasi. Ia mengenakan tato sisik bercahaya di dadanya, dan Alex segera mengenalinya sebagai tanda legendaris sang terpilih. Pejuang berotot ini sebenarnya adalah pemimpin terkenal dari para pahlawan Tamerlane, yang dengan hangat memuji Alex atas bakat sihirnya yang langka. Penjaga di dekat situ berbisik kagum melihat pahlawan legendaris itu saat ia melangkah lebih dekat untuk menyambut kelompok yang kelelahan itu. Ia dengan santai mengambil bola mana merah melayang milik Alex, mengakui ia jarang melihat keahlian mantra yang mengesankan seperti itu secara langsung. Ia memuji mereka karena telah melindungi penduduk desa setempat, menjelaskan bahwa ia baru saja membersihkan kawanan monster besar dari gua-gua terdekat. Pahlawan ini menjelaskan bahwa monster khusus ini berhasil lolos, membutuhkan pengejaran cepat, menyombongkan diri bahwa ia selalu mendapatkan targetnya pada akhirnya. Tiba-tiba, bola merah bercahaya itu melesat pergi, dan Alex dengan santai menangkapnya sambil memuji kesuksesan pahlawan tersebut. Ia dengan cepat mengklarifikasi bahwa membersihkan kawanan itu hebat, bukan serangan monsternya, membuat prajurit legendaris itu berkedip kaget sebelum menusuk binatang mati itu untuk menghabisinya. Ia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bahu Alex, menepuk punggungnya dengan ramah untuk memuji sikapnya. Alex menepis bahunya, dengan putus asa mencoba bersikap tenang. Alex dengan putus asa mengatakan pada dirinya sendiri untuk menggunakan otaknya, mengetahui ia harus mengumpulkan informasi sebelum segera melarikan diri. Pahlawan legendaris ini terus memujinya, sama sekali tidak menyadari rahasianya. Teresa mencoba mengajukan pertanyaan, tetapi Alex langsung membungkamnya. Ia dengan cepat menghindari tepukan ramah lainnya, menertawakan kepanikannya yang tiba-tiba. Ia memaksakan senyum tegang sambil berkeringat dingin di bawah tatapan sang pahlawan. Tangannya berdenyut kesakitan, membuatnya bertanya-tanya terbuat dari apa pria ini. Prajurit ini bertanya mengapa ia bepergian tanpa pendeta pelindung sebelum dengan santai meraih tombak besarnya, menjelaskan ia lelah menunggu mereka dan pergi berburu sebagai gantinya. Alex bertanya apakah mereka masih mencari pahlawan, mengetahui hanya si Vol yang tersisa, tetapi ia dengan santai mengangkat bahu, menyarankan agar para pahlawan bahkan tidak membutuhkan seorang Vol. Prajurit ini terlihat serius, dengan tegas menyatakan bahwa seorang pahlawan tetaplah seorang pahlawan, mengakui reputasi buruk si Vol tetapi tetap bersikap sopan secara mengejutkan. Saat ia bersumpah untuk melindungi si bodoh secara pribadi apapun yang terjadi, Alex mendengarkan dengan tenang, berharap sang prajurit tidak pernah menemukan identitas aslinya, sambil dengan gugup bertanya apakah para pendeta akan dengan mudah menemukan si bodoh yang hilang. Sang pahlawan mendengus, menjelaskan bahwa simbol-simbol suci sebenarnya bernyanyi ketika berada di dekat target, tertawa saat ia menggambarkan bagaimana simbol-simbol tersembunyi itu bereaksi seperti paduan suara yang keras sebelum memperingatkan bahwa para pendeta ditempatkan di setiap pos di sepanjang pantai. Cincin keilahian suci ini akan mengelilingi seluruh pulau Famland, menghentikan monster agar tidak terbang di atasnya dan segera mendeteksi pahlawan manapun yang melintasinya. Alex tersenyum gugup, mengatakan bahwa para pahlawan tidak akan bisa bersembunyi. Ia panik secara internal, karena tahu ia tidak mungkin bisa lolos dari deteksi itu. Prajurit ini mendengus, mengangkat bangkai binatang besar itu, dan berpamitan sebelum para pendeta membakar hutan untuk mencarinya. Teresa tiba-tiba memanggil untuk menghentikannya, bertanya apakah monster-monster itu berasal dari gua legendaris sang penjelajah. Ia membenarkan bahwa ruang bawah tanah, Dungeon, itu aktif kembali, tetapi mengklaim ia telah membersihkannya, memperingatkan bahwa Dungeon tersebut akan beregenerasi dalam beberapa hari lagi. Gua legendaris sang penjelajah ini dinamai menurut nama seorang santo kuno yang mengalahkan Ravner sementara si bodoh yang tidak berguna itu sudah bisa ditebak tewas. Sayangnya, kedamaian yang diraih dengan susah payah itu hancur ketika kejahatan kuno tiba-tiba kembali. Ia pensiun dari masa pensiunnya untuk menghentikan penyebaran Dungeon, mengorbankan dirinya untuk mengisi seluruh gua dengan sihirnya yang tersisa, meninggalkan labirin kacau yang dipenuhi dengan portal yang tidak stabil dan berpindah-pindah. Gerbang ajaib ini dapat memindahkan pelancong ke benua yang benar-benar acak, meskipun banyak yang masuk tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Karena Ravner suka menggunakan kembali Dungeon lama, mereka harus melanjutkan dengan hati-hati, berharap gua yang telah dibersihkan itu memberi mereka setidaknya beberapa hari yang aman. Alex menatap ke dalam portal dengan harapan itu mengarah ke tujuan mereka saat mereka menavigasi labirin portal vertikal yang terlihat seperti sarang semut raksasa. Ia menunjukkan bahwa monster-monster itu bekerja sama untuk membersihkan pintu masuk gua ini, membuktikan bahwa mereka berurusan dengan serangga sarang yang sangat terorganisir, bukan laba-laba soliter. Ia menyentuh dinding,
menyadari bahwa sarang berarti ada monster pekerja di dekatnya, dan Teresa tampak khawatir saat ia memperingatkan bahwa pasti ada ratunya juga. Tiba-tiba, Teresa terkesiap kaget saat mereka melangkah ke sebuah ruangan besar, menatap dengan kagum pada aula vertikal yang memusingkan dan dipenuhi dengan portal yang bersinar. Selena panik, bertanya-tanya bagaimana mereka akan menemukan portal yang tepat untuk mencapai generasi. Ia menyarankan untuk memeriksa portal dengan cermat guna mencocokkan tengara dengan buku-buku milik Alex. Alex menyadari kebiasaan kutu bukunya akhirnya membuahkan hasil, dan ia dengan penuh semangat memeluk adik perempuannya karena menjadi seorang jenius sejati. Ia dengan main-main mengacak-acak rambutnya, memanggilnya goblin kecil favoritnya, meskipun ia langsung mencoba menggigit tangan Alex sebagai pembalasan. Ia dengan mudah menahannya, menertawakan kemarahannya. Tiba-tiba, Teresa melihat seseorang tergeletak tidak sadarkan diri di tanjakan terdekat, menunjuk ke arah portal biru bercahaya yang menggambarkan sang santo legendaris. Alex melangkah maju, benar-benar terpana oleh penemuan itu, tetapi Teresa dengan cepat menahannya agar tidak melangkah lebih jauh. Ia menunjuk ke arah jebakan merah yang menyala tersembunyi di lantai. Alex berjongkok, memperhatikan bahwa laba-laba menghindari ubin lantai tertentu, bertanya-tanya mengapa monster-monster itu secara aktif menghindari menginjaknya saat patung batu di dekatnya tiba-tiba bersinar dengan mata merah. Ia menyipitkan matanya, merasakan ada sesuatu yang sangat salah dengan mereka, berfokus pada mata mereka yang berkedip karena energi sihir. Ia menunjukkan bekas hangus yang mencurigakan yang menutupi lantai, memperingatkan kelompok itu untuk mundur sementara ia bersiap menguji teorinya. Ia melangkah maju, menyiapkan sedikit percikan sihir, mengabaikan peringatan panik Teresa tentang akan meledakkan mereka semua, dan menjentikan jarinya untuk memicu ledakan besar. Mata patung batu itu berkilat dengan energi merah yang mematikan, melepaskan ledakan laser besar yang menguapkan lantai. Kelompok ini berdiri membeku karena syok, dan Alex dengan canggung bercanda bahwa mereka berhasil menguji jebakan itu. Teresa sama sekali tidak terhibur dengan eksperimen berbahayanya. Mereka harus menemukan jalan menyeberang saat monster merayap di dekatnya, melihat ke bawah ke grid jebakan mematikan yang masif, menyadari mereka harus menyeberang sebelum Dungeon mengatur ulang dirinya sendiri. Alex melangkah maju siap untuk memecahkan teka-teki mematikan ini. Ia menjentikan jarinya, berjuang melalui ilusi mental yang menyakitkan untuk merapalkan mantra. Alex menarik napas dalam-dalam, fokus sepenuhnya untuk membentuk sirkuit mananya. Ia melawan ilusi mental yang mengganggu yang dipicu oleh tanda terkutuknya. Ia berhasil menyulap bola kekuatan, mendapatkan tepuk tangan gembira dari Teresa. Ia meluncurkan bola itu untuk menguji jebakan, memicu ledakan besar lainnya. Ia harus bergegas sebelum perapalan mantra mulai menguras kekuatan hidupnya yang sebenarnya. Alex bertanya-tanya apakah patung-patung itu menargetkan ubin lantai atau benda bergerak. Ia melemparkan bola kekuatan lagi untuk menguji sistem penargetan mereka. Mata patung-patung itu berkilat dengan energi mematikan. Bola bercahaya ini melengkung melintasi grid. Laser menembak ke arah target yang bergerak. Laser-laser ini langsung meledakkan bola kekuatan mengambangnya, sementara patung-patung itu mengunci portal di dekatnya. Ia dengan cerdik menggunakan portal itu untuk mengalihkan sihirnya, dan dengan bangga mengumumkan bahwa ia memecahkan teka-teki itu dengan mengidentifikasi ubin yang aman. Teresa khawatir dengan kebisingan yang baru saja mereka buat saat menyeberang. Alex berharap pahlawan legendaris benar-benar telah membersihkan semua monster. Ia menjelaskan bahwa Dungeon yang baru beregenerasi biasanya membutuhkan waktu untuk melahirkan ancaman berbahaya, tetapi ubin yang bergeser mengungkapkan mata ungu bercahaya yang mengawasi mereka dari bawah. Ia terdiam saat monster laba-laba besar menatap balik ke arah mereka, merangkak keluar untuk menyergap kelompok yang tidak curiga itu. Monster laba-laba ini menyerang dengan cakarnya yang tajam, nyaris mengenai Alex saat ia terengah-engah karena panik. Ia meluncur mundur melintasi lantai ubin yang dingin, hanya untuk melihat sekawanan laba-laba merangkak keluar. Ia berteriak pada para gadis untuk lari menyelamatkan hidup mereka, dan Teresa segera meraihnya untuk menariknya pergi. Ia menopang berat badannya saat mereka dengan putus asa melarikan diri dari ruangan, sementara kawanan besar itu mendekat, dan Teresa bertanya portal mana yang harus diambil. Mereka berlari menuju gerbang yang berputar, benar-benar kehabisan pilihan, saat Alex dengan putus asa berdoa agar tanda si bodoh yang terkutuk akan mengungkapkan jalan yang aman. Ia melihat portal yang menunjukkan generis I yang cocok dengan gambarnya dengan sempurna, dan mereka berlari ke arahnya saat laser mematikan bersilangan di lantai ubin. Cakar laba-laba raksasa menghantam batu, memaksa kelompok itu untuk dengan putus asa memanjat tanjakan yang curam. Teresa berteriak saat kaki raksasa memanjat di belakangnya, dan monster laba-laba berwajah banyak yang menakutkan menghalangi jalan mereka. Alex menatap dengan syok total pada makhluk mengerikan itu, yang mulai mengisi bola sihir ungu gelap. Makhluk itu menyulap cincin ungu bercahaya dari energi destruktif murni, bersiap untuk melepaskan ledakan mematikan langsung ke arah mereka. Teresa menarik busurnya saat makhluk itu bersiap untuk menyerang, memekik mengancam saat energi gelapnya berkobar. Alex dengan cepat berteriak agar semua orang menunduk, menyelam ke lantai untuk melindungi adik perempuannya. Patung batu kuno ini langsung bereaksi terhadap gerakan tiba-tiba, membuat kelompok itu tetap tertahan saat laser menerangi ruangan. Sinar laser mematikan menghujani, benar-benar melenyapkan monster laba-laba yang sedang menyerang, mendorong binatang itu mundur menuju portal yang tidak stabil. Alex menyadari rencana jebakannya berhasil dan mendesak mereka untuk terus maju,
Tetapi monster keras kepala itu bersiap untuk melepaskan satu ledakan terakhir yang putus asa. Monster laba-laba itu melepaskan gelombang kejut ungu yang besar, menghancurkan lantai batu saat Alex menonton dengan ngeri. Binatang ini tiba-tiba mendesiskan ancaman yang mengerikan. Ia menuntut agar semua manusia belajar untuk takut padanya, membuat Teresa benar-benar tertegun bahwa monster ini bisa berbicara. Makhluk ini tiba-tiba meraih ke arah penghalang sihir yang bersinar, tetapi sihir kuno para Santo langsung membakar dagingnya. Alex menyadari penghalang itu menyakiti binatang itu dan memberitahu semua orang untuk menggunakannya sebagai pelindung. Mereka dengan cepat menyelam ke dalam portal yang berputar untuk melarikan diri, berhasil berteleportasi ke tebing berbatu yang gelap. Teresa menatap Alex dengan tekad bulat, tetapi ia dengan putus asa mencoba mendorongnya dan Selena melalui portal terlebih dahulu. Ia menolak, menarik busurnya untuk menahan monster itu dengan brutus, sementara Selena berteriak panik, memohon temannya untuk tidak mengorbankan diri. Alex menolak membiarkan siapapun mati, dengan putus asa mengulangi mantranya untuk berpikir dan beradaptasi. Di dekatnya, ledakan api besar tiba-tiba meletus, memicu ide cemerlang baru di benaknya. Ia melihat permata api merah yang bersinar, dengan cepat berlutut untuk mengambil batu sihir yang sangat mudah menguap itu. Sayangnya, tanda terkutuknya mungkin memicu pembalikan mana yang mematikan jika ia menggunakannya. Alex menyadari melempar permata api yang sangat mudah menguap secara langsung akan memicu ledakan besar, tetapi tanda terkutuknya pasti akan mengganggu dan menyabotase serangan langsungnya sendiri. Ia memutuskan untuk melewati kutukan itu dengan memberikannya kepada Teresa, dengan cepat memanggil temannya untuk menarik perhatiannya. Teresa menangkap batu yang menyala dan mudah menguap itu dengan koordinasi yang sempurna. Ia mengunci matanya ke target, melemparkan permata api peledak itu ke depan dengan kekuatan luar biasa. Proyektil bercahaya ini terbang melewati monster itu, membuat Alex benar-benar terkejut bahwa ia entah bagaimana meleset dari targetnya. Teresa hanya menyeringai, jelas merencanakan sesuatu yang jauh lebih cerdas. Ia melemparkan permata itu langsung ke kolam lava di dekatnya, memicu ledakan api yang besar. Gelombang kejut yang kuat ini mendorong seluruh kelompok ke belakang, menelan ratu sarang yang menakutkan itu dalam api yang mengamuk. Lava cair menghujani, menjebak binatang itu di tempatnya. Binatang ini memekik saat panas melelehkan zirahnya. Alex menyadari memukul ratu itu secara langsung akan memicu serangan balik yang fatal, yang berarti serangan tidak langsung Teresa yang cerdik benar-benar menyelamatkan nyawa mereka semua. Tiba-tiba, Teresa tersandung ke belakang karena panas yang hebat, jatuh langsung ke arah portal yang tidak stabil saat Alex berteriak ngeri. Teresa meraih inti ungu bercahaya dengan tekad bulat saat monster yang terbakar itu dengan angkuh bertanya apakah manusia takut padanya. Ia melompat tinggi ke udara, bersiap untuk menyerang, membanting inti yang mudah menguap itu langsung ke wajah binatang itu. Ia menatap ke bawah, memberitahu monster itu untuk takut pada ini, berulang kali menghantam makhluk itu dengan serangan brutal yang tak henti-hentinya. Ia dengan anggun meluncur mundur saat binatang yang terbakar itu terhuyung, memekik kesakitan yang luar biasa dari serangan yang menghancurkan itu. Monster yang kalah ini akhirnya tersedot ke dalam portal, meninggalkan Teresa terengah-engah saat kelompok yang terkejut itu menonton. Teresa berbalik, bertanya apakah Alex dan Selena benar-benar tidak terluka. Alex menatapnya, memerah seperti orang bodoh. Selena menerjangnya dengan pelukan besar, menangis karena lega. Bahkan Brutus ikut serta, dengan senang hati menjelati wajahnya untuk merayakannya. Namun, Teresa tiba-tiba tersandung, energinya benar-benar habis. Alex menangkapnya saat ia pingsan, kelelahan karena pertempuran. Ia menatapnya dengan sangat khawatir, memastikan ia baik-baik saja. Kelompok ini berbagi momen lega yang tenang, akhirnya aman. Teresa memperingatkannya untuk tidak menyentuh inti itu karena tertutup oleh sisa-sisa serangga. Alex menunjukkan bahwa ia baru saja menggunakannya sebagai senjata, tetapi ia dengan keras kepala tidak setuju. Alex tahu mereka tidak bisa meninggalkan inti itu untuk melahirkan lebih banyak monster. Jadi, Selena bertanya-tanya apakah tanda pahlawan legendarisnya dapat membantu menghancurkannya. Ia berharap penjelajah legendaris itu masih ada untuk membimbing mereka, mengingat sihir portal kunonya secara aktif mengusir monster-monster itu. Berlutut di depan patungnya, Alex diam-diam meminta berkatnya dalam perjalanan mereka. Menyentuh inti itu, ia mendeteksi celah kecil dalam pertahanannya seperti labirin. Ia menyadari mananya yang tidak terarah terjebak dan tidak dapat menembus, yang berarti memandu kekuatan sisa miliknya langsung ke pusat seharusnya dapat menghancurkannya. Tiba-tiba, energi yang mudah menguap itu memercik dengan keras, membuatnya lengah. Ia menyadari ini bukan sekadar merapalkan mantra, ini adalah perjuangan fisik yang brutal. Alex menyadari manipulasi mana yang intens ini sebenarnya adalah keterampilan yang bisa ia pelajari. Karena inti itu sudah hampir terkuras dari energi volatilnya, ia dengan hati-hati memandu sihirnya melalui jalur kompleks inti itu, tetapi menerobos tiba-tiba memicu penglihatan mengerikan tentang binatang raksasa. Terjebak di neraka yang berapi-api, ia dengan putus asa berteriak bahwa ia harus melarikan diri saat gua bergemuruh dengan keras di sekitar mereka. Alex tersentak kembali ke realitas saat energi ungu melonjak, menyalurkan sihirnya untuk akhirnya menghancurkan inti itu. Artefak berbahaya ini hancur menjadi debu yang tidak berbahaya, membuat teman-temannya yang khawatir bergegas mendekat setelah mendengarnya berteriak. Teresa bertanya pada Alex apakah inti itu membuka jalan baru yang aneh,
dan ia dengan ragu mengakui bahwa ia sebenarnya mengendalikan inti Dungeon itu. Ia menatapnya dengan tidak percaya, bersikeras hanya Ravener dan binatang buasnya yang memiliki kekuatan itu. Alex menjelaskan keinginannya untuk melarikan diri entah bagaimana memaksa inti itu membuka portal, menyadari tanda si bodohnya yang terkutuk dapat melewati pertahanan untuk mengendalikan inti Dungeon. Teresa memegang kepalanya, terkejut bahwa sejarah benar-benar menghilangkan detail krusial ini. Ia bertanya-tanya apakah pihak berwenang secara aktif menutupi kekuatan asli si bodoh, menyadari semua kisah legendaris tentang musuh terbesar mereka benar-benar salah. Sekarang mereka harus mencari jawaban di Akademi Sihir Bergengsi yang dipenuhi dengan pengetahuan kuno. Menemukan sekutu yang dapat dipercaya di Akademi mungkin akhirnya mengungkapkan cara mengalahkan Ravener. Jadi Selena dan Brutus dengan bersemangat bergegas ke depan melalui gerbang biru yang berputar. Alex berhenti untuk berterima kasih pada patung Santo itu, dengan canggung meminta maaf karena merusak monumennya. Namun, ia terengah-engah saat patung itu tiba-tiba bereaksi terhadap sentuhannya. Ia menatap dalam keheningan total sebelum mereka jatuh terkapar di lantai hutan yang berumput. Teresa langsung terkena mabuk portal yang parah sementara Alex memperhatikan gerbang ajaib itu perlahan mengecil dan lenyap. Dia memeriksa keadaan adiknya yang mengerang karena tidak ingin berteleportasi lagi, dan dia membantunya berdiri, sambil berharap dengan kering bahwa mereka tidak perlu menggunakan portal dalam waktu dekat. Alex melihat keluar, siap menjelajahi negeri asing yang baru ini, dan melihat sebuah akademi sihir megah yang indah menanti mereka di seberang perairan. Sekolah sihir legendaris ini akhirnya berada dalam jangkauan mereka. Mereka tiba di kota pelabuhan yang ramai dan dipenuhi oleh para pelancong, dan Selena terkesiap kagum melihat kerumunan besar tersebut. Dengan rasa ingin tahu, ia bertanya-tanya apakah penduduk lokal yang berkulit biru itu bisa bernapas di bawah air, sementara Teresa mencatat bahwa leluhurnya akan menganggap pemandangan ini benar-benar normal. Tiba-tiba, sebuah suara nyaring memanggil semua penumpang yang baru tiba saat seorang pelaut berkulit biru mengumumkan keberangkatan menuju tujuan mereka, Generasi. Kelompok itu tersenyum, siap memulai petualangan berikutnya. Mereka berlayar dengan kapal besar di mana kru berkulit biru melantunkan nyanyian untuk Dewi Laut. Mereka melakukan tarian tombak tradisional untuk memberkati perjalanan mereka, menghibur para pelancong saat mereka melaju ke laut lepas. Alex bertanya-tanya apakah kutukan penangkis tempurnya bisa dilewati dengan menari. Dia ikut bergabung untuk menguji apakah gerakan berirama dihitung sebagai perkelahian. Merasa percaya diri, dia melakukan peregangan dan memprediksi pelayaran yang mulus ke depan, tetapi Teresa memperingatkannya bahwa dia baru saja memancing bahaya besar. Alex dengan santai mengabaikannya, hanya ingin menikmati momen itu. Dia mengeluh karena Teresa merusak waktu santainya dengan logika. Kapal besar ini akhirnya berangkat, memulai perjalanan panjang mereka. Pada malam hari, Selena tidur dengan nyenyak di tempat tidurnya saat mereka berlayar. Alex mencoba berlatih gerakan kaki sambil menyapu geladak, terlalu larut dalam rutinitas membersihkan yang berirama, hanya untuk terpeleset dan jatuh tersungkur keras ke lantai kayu. Teresa terkikik melihat kecerobohannya, mengabaikan penumpang berjubah yang mencurigakan di dekat sana. Menjelang pagi, kelompok itu berkumpul di pagar pembatas untuk melihat ke depan, dan Alex dengan penuh semangat menunjuk ke arah tujuan mereka yang telah lama dinanti. Kota Generasi akhirnya muncul di Cakrawala, sebuah metropolis menakjubkan dengan menara-menara putih. Tepat di jantungnya berdiri Generasi University yang legendaris, tujuan utama mereka. Kapal ini akhirnya berlabuh di kota pelabuhan Generasi yang sibuk, di mana Selena langsung teralihkan oleh kue yang terlihat sangat lezat. Alex langsung berkeringat, menyadari anggaran mereka sudah dalam bahaya besar. Dia dengan cepat menyeretnya pergi untuk menunjukkan sesuatu yang lebih menarik, menunjuk ke atas ke arah gondola langit ajaib yang berlayar mulus menembus langit. Kelompok ini menuju ke sana untuk menaiki salah satu gondola langit terbang tersebut, dan Selena dengan penuh semangat menempelkan wajahnya tepat ke penghalang pelindung. Seorang pekerja di dekatnya segera memperingatkannya untuk menjauh dari kaca, tampak benar-benar tidak peduli saat ia melafalkan pidato keselamatan yang sudah dihafalnya. Saat mereka lepas landas, Teresa tiba-tiba menunjuk ke arah struktur besar di depan. Dia menunjuk ke Barrens of Cavernous, gurun tandus yang terbentang jauh di bawah mereka. Area berbahaya ini berfungsi sebagai cagar alam monster universitas untuk melatih siswa dalam sihir tempur. Pada dasarnya, itu adalah taman monster pribadi sang rektor, jelasnya. Alex tampak benar-benar bingung dengan tempat latihan yang gila ini saat mereka akhirnya meluncur menuju kampus universitas yang menakjubkan. Patung-patung batu besar para pahlawan legendaris berbaris di pintu masuk, tetapi Teresa langsung merasakan mata yang kuat mengawasi mereka, bertanya siapa penjaga berjubah misterius yang berdiri di balkon itu. Petugas ini mengidentifikasi mereka sebagai Watchers of Roll, penjaga elit kampus yang bertugas menjaga universitas agar benar-benar aman dari kota luar. Dia dengan menyeramkan menambahkan bahwa mereka juga melindungi kota dari universitas itu sendiri, membuat Alex sangat curiga dengan pilihan kata-katanya yang aneh saat ia mempertanyakan pengetahuannya. Dia hanya mengangkat bahu dengan santai, mengungkapkan bahwa dia keluar setelah hanya 6 bulan kuliah. Alex panik dalam hati, bingung mengapa ada orang yang berhenti dari akademi sihir terhebat di dunia. Dia hanya tersenyum penuh arti, menolak menjelaskan lebih lanjut. Tiba-tiba, ledakan biru besar meletus tepat di depan. Gelombang kejut yang dahsyat itu membuat semua orang terpelanting di geladak. Petugas ini tersenyum tenang, menyebut kekacauan mendadak itu sebagai waktu yang tepat saat penghalang biru yang bersinar dikerahkan di sekitar kapal mereka.
Alex dengan cepat melindungi adiknya saat langkah kaki mendekat. Petugas ini dengan santai mengingatkan mereka bahwa sihir adalah bisnis yang sangat berbahaya, memperingatkan bahwa banyak penerimaan siswa dibatalkan karena ketidakmampuan yang tiba-tiba. Dia kemudian dengan ceria menyambut mereka di universitas sambil meminta biaya transit mereka. Mereka melangkah turun dari gondola ke halaman yang penuh asap, hanya untuk seorang siswa yang panik tiba-tiba menerobos melewati Alex. Staf bergegas lewat, sangat berharap itu hanya ledakan ramuan karena tidak ada kelas demonologi yang dijadwalkan di sel hari ini. Selena memeluk Alex karena takut setelah mendengar tentang iblis dan sel, tetapi ia dengan lembut meyakinkannya saat mereka mencari meja pendaftaran. Bagaimanapun, ini seharusnya menjadi sekolah sihir teraman dan terhebat. Alex meyakinkan dirinya sendiri bahwa akademi kuno ini pasti tahu apa yang mereka lakukan, melangkah ke aula besar dengan patung-patung batu besar. Mereka berjalan menyusuri karpet merah menuju meja di mana seorang resepsionis berkulit biru bertanya apakah mereka ingin tur. Alex dengan gugup memperkenalkan dirinya, menjelaskan bahwa dia ada di sana untuk mendaftar sebagai siswa. Resepsionis ini terkekeh, mencatat detail pendaftarannya dengan bulu angsa. Dia menyambut Alex di akademi dengan seringai tajam dan penuh arti, mengetuk buku registrasi dan menyuruhnya menandatangani namanya. Alex menandatangani, tetapi tanda kutukannya tiba-tiba aktif untuk membimbing tangannya. Dia menjadi sangat bersemangat, siap untuk akhirnya memulai pelatihan sihirnya. Alex panik dalam hati, takut dia mungkin meledak atau dimakan iblis. Sementara itu, Teresa dan Selena diam-diam menunggu di bangku terdekat. Teresa dengan gugup menyarankan agar mereka tetap di belakang untuk memberinya ruang. Panitera berkulit biru ini membolak-balik buku besarnya dengan santai. Dia tersenyum, mengecap buku itu untuk menyelesaikan pendaftaran. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Hob, panitera resmi kampus. Hob mencondongkan tubuh, menyambut Alex dan keluarganya yang diduga ke akademi. Alex memerah hebat ketika Hob menganggap Teresa adalah istrinya. Panitera ini memiringkan kepalanya, menyesuaikan monokelnya dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya apakah gadis kecil itu benar-benar anak mereka. Alex melambaikan tangannya dengan panik, mengklarifikasi bahwa Teresa hanyalah seorang teman, sementara Brutus dengan penasaran mengendus bangku mereka yang berkedut aneh. Hob menyeringai, menggoda tentang istri dan temannya, tetapi Alex dengan cepat mengklarifikasi bahwa Selena sebenarnya adalah adiknya. Panitera ini balas menatap, benar-benar bingung dengan silsilah keluarga yang rumit. Tiba-tiba, Teresa menarik Selena saat bangku itu melompat. Hob membanting mejanya, dengan marah memarahi perabot hidup yang memberontak itu. Bangku ini benar-benar mengangkat bahu, mendorong Hob untuk mengancam akan mengubahnya menjadi pispot. Gadis-gadis itu menonton dengan sangat terkejut pada sihir yang aneh ini. Bangku ini akhirnya tenang, dan Hob dengan sopan mengundang mereka untuk duduk. Hob bertanya apakah Alex ingin mendaftarkan rombongannya untuk program audit apapun, membuat Alex tampak benar-benar tersesat. Panitera ini menjelaskan bahwa penyihir yang baik selalu bepergian dengan iblis atau golem yang dipanggil, atau bahkan binatang ajaib berkepala banyak yang tampan seperti Brutus. Dia menawarkan program yang memungkinkan hingga 4 pendamping untuk mengikuti kursus akademi, membantu mereka bersiap untuk membangun menara penyihir bersama-sama. Dia dengan dramatis berjanji mereka pada akhirnya akan membengkokkan kosmos sesuai keinginan mereka yang tak terpatahkan, tetapi Alex hanya berkedip mendengar pidato yang intens itu. Hob juga menyebutkan sekolah junior untuk pendidikan umum bagi anak-anak, mendorong Teresa untuk bertanya tentang kursus yang tersedia bagi non-penyihir. Hob menjelaskan bahwa penjaga kampus mengadakan kelas tentang persenjataan dan pertarungan tangan kosong, dan Teresa dengan bersemangat bertanya apakah mereka menawarkan kursus tentang Qigong. Dia mengangguk, mengarahkannya ke kursus tentang budidaya energi kehidupan di panduan perpustakaan mereka. Tentu saja, semua ini datang dengan biaya nominal dan biaya akomodasi. Segera, mereka tiba di asrama besar mereka, dan Alex dengan bersemangat membuka pintu untuk merayakan kedatangan mereka yang sukses. Mereka melangkah masuk untuk memeriksa tempat tinggal mereka yang luas, meskipun Teresa dengan curiga menusuk kursi untuk memastikan kursi itu tidak hidup. Dia mengancam akan mengubahnya menjadi kayu bakar jika berperilaku buruk. Alex dan Selena akhirnya bersantai, siap untuk kelas mereka. Alex melangkah keluar ke balkon, mengagumi pemandangan kampus yang menakjubkan. Dia benar-benar terpesona oleh betapa besar dan hidupnya akademi ini. Sementara Selena dengan bersemangat menunjuk sesuatu yang luar biasa terjadi tepat di luar jendela mereka. Dia melihat seorang siswa dengan santai melayang di udara sambil membaca buku, benar-benar tidak terganggu oleh lingkungan magis di sekitarnya. Tiba-tiba, seekor burung pemangsa besar menyambar tepat di depan balkon mereka, membawa ular yang menggeliat di paruhnya yang tajam. Burung itu mendarat dengan anggun di lengan seorang siswa misterius yang berdiri di dekatnya, mendorong Selena untuk menyebutnya cantik sementara Alex merasa itu benar-benar menakutkan. Penjinak binatang misterius ini balas menatap dengan tenang, benar-benar tidak terganggu oleh hewan peliharaannya yang berbahaya. Alex mengangguk sopan saat Selena melambai dengan semangat ke arah tetangga, yang membalas anggukan dengan tenang sebelum berpaling, meninggalkan kakak beradik itu untuk kembali masuk ke rumah baru mereka. Selena berlari ke dalam, dengan bersemangat memanggil Teresa untuk melihat pemandangan itu, sementara Alex dengan gugup bertanya apakah anggaran mereka benar-benar mampu membayar tempat yang bagus ini. Teresa menyarankan agar mereka mencari pekerjaan paruh waktu di kota untuk mendapatkan lebih banyak koin. Selena langsung menawarkan diri untuk membantu,
ingin mencari penghasilan sendiri, tetapi Alex dengan lembut menepuk kepalanya, menyuruhnya fokus pada sekolah. Dia kemudian dengan bersemangat bertanya siapa yang ingin pergi ke perpustakaan, hanya untuk disambut dengan keheningan yang menghancurkan jiwa dari teman-temannya. Alex pergi ke perpustakaan sendirian, menghela napas melihat teman-temannya yang sama sekali tidak menghargai literatur. Di sepanjang jalan, dia mendengar siswa bergosip tentang ledakan baru-baru ini dan kemungkinan pengusiran. Dia akhirnya melangkah ke perpustakaan multitingkat akademi yang menakjubkan, benar-benar terpesona oleh skala tempat itu. Menemukan meja yang tenang, dia duduk untuk memulai penelitiannya, berharap menemukan rahasia tentang tanda kutukannya tanpa menarik perhatian yang tidak diinginkan. Dia membuka panduan sihir tempur, menjelaskan bahwa penyihir sejati harus menggunakan setiap sumber daya, yang mencakup peringatan yang mengerikan tentang latihan tempur langsung di bar range yang mematikan. Tiba-tiba, sebuah suara berdeham di belakangnya, membuatnya lengah. Seekor manusia binatang mirip kambing besar membayangi Alex, bertanya apakah dia tertarik secara khusus untuk mengikuti kursus sihir tempur. Dia dengan sopan meminta maaf karena usil saat bersandar di meja Alex, mencatat bahwa Alex baru saja membaca panduan sihir tempur. Alex dengan gugup mengakui bahwa dia memang mempertimbangkan kelas tersebut. Manusia binatang ini mengangguk setuju, menawarkan beberapa saran ramah, sangat menyarankan agar Alex harus mendaftar di kursus tersebut. Dia terkekeh, mengakui dia bias karena dia yang mengajar kelas itu. Alex dengan cepat membungkuk hormat, tetapi profesor menyuruhnya melewatkan formalitas. Dia tersenyum hangat, memperkenalkan dirinya kepada calon siswa barunya sebagai Balin. Alex memperkenalkan dirinya sebagai siswa tahun pertama kepada profesor, bertanya apakah dia benar-benar harus mendaftar di kelas tersebut. Balin sangat yakin kursus itu harus diwajibkan bagi semua orang, karena penyihir terus-menerus berurusan dengan kekuatan yang menghancurkan dunia dan peradaban. Alex dengan gugup mengakui bahwa dia hanyalah anak desa sederhana, mempertanyakan mengapa kursus tempur dan senjata lainnya tidak cukup. Balin setuju itu hebat, tetapi bertanya apa yang terjadi ketika mana habis, atau ketika senjata mereka rusak dan gagal dalam pertempuran, membuat mereka benar-benar tidak berdaya ketika satu-satunya pilihan mereka hancur. Balin menoleh ke belakang, bertanya pilihan apa lagi yang benar-benar mereka miliki. Alex terdiam, memikirkan kembali perjalanannya yang brutal, menyadari bahwa bertahan hidup berarti terus-menerus beradaptasi dengan setiap ancaman. Dia ingat menggunakan setiap sumber daya yang tersedia hanya untuk melindungi adiknya, membanting tangannya saat dia menyatakan mereka harus melakukan apapun untuk bertahan hidup. Balin berkedip karena terkejut dengan keyakinan intens sang siswa, tersenyum hangat saat dia memuji sikap tangguh Alex yang jarang terjadi. Dia bertanya apakah Alex berasal dari Flamland, mengenali aksennya yang berbeda, yang langsung membuat Alex membeku karena kaget. Balin dengan sungguh-sungguh mencatat bahwa mereka yang selamat dari sana telah menghadapi Ravener yang menghancurkan dunia, mengetuk bukunya untuk mendesak Alex bergabung dengan kursus tempur yang berbahaya. Alex bertanya apakah kursusnya terlalu berbahaya, dan Balin tersenyum, mengatakan itulah intinya. Dia menjelaskan bahwa siapapun bisa belajar dengan menembak target diam atau dengan melakukan sparring yang adil dan terkontrol dengan teman sekelas, memperlakukan pertempuran mematikan seperti permainan catur yang dapat diprediksi dan sopan. Namun, musuh yang sebenarnya tidak bermain sesuai aturan. Balin menghancurkan gagasan itu, menyatakan bahwa bahaya tidak pernah bermain adil. Dia tiba-tiba mengayunkan tangannya, membuat Alex tersentak. Dia memperingatkan bahwa bahaya yang sebenarnya hanya berusaha untuk mengakhiri hidupmu. Dia telah melihat banyak siswa yang dilatih dalam kondisi yang adil binasa dalam pertempuran. Balin menjelaskan bahwa siswa binasa ketika dilemparkan ke dalam pertempuran yang sama sekali tidak adil dan tidak dapat diprediksi. Dia melatih murid-muridnya di lingkungan simulasi yang brutal di bawah pengawasan langsungnya, memaksa mereka menghadapi lawan mematikan yang secara aktif mencoba membunuh mereka. Tiba-tiba, monster batu bertanduk besar meledak dari pasir gurun, memekik mengancam saat menargetkan penyihir muda itu. Balin mencatat bahwa pertempuran sejati memaksa Anda untuk memahami sumber daya Anda sendiri. Saat binatang itu melepaskan gelombang kejut jarak jauh yang dahsyat, Alex dengan cepat membalas dengan melemparkan batu besar kembali, menghancurkan wajah makhluk itu saat ia menaklukkan ketakutannya. Dia melangkah maju dengan percaya diri, siap untuk menyelesaikan pertempuran simulasi ini. Balin menjelaskan bahwa seorang penyihir harus mencekik keraguannya sendiri, muncul dari pertempuran dengan mengetahui cara bertarung layaknya penyihir sejati, dan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk bertahan hidup. Alex tersentak kembali ke dunia nyata, benar-benar terpaku. Mereka berdiri bersama di perpustakaan yang sunyi. Balin memperingatkannya bahwa mengambil kelas tersebut berisiko, terutama karena gangguan tanda kutukan yang ada pada dirinya bisa terbukti mematikan. Namun, ia tahu seluruh akademi sihir ini sudah sangat berbahaya. Ia sangat ingin menghindari nasib tragis seperti Lucia, jadi ia mengangguk, menyadari bahwa pelatihan brutal ini adalah cara ia bertahan hidup. Alex setuju dengan sang profesor, berkomitmen penuh pada kursus yang berbahaya itu. Ia menandatangani lembar pendaftaran, menyegel takdirnya. Balin dengan hangat menyambutnya di kelas sihir tempur. Alex memperhatikannya pergi, berharap ia baru saja menemukan sekutu yang kuat. Ia duduk untuk merencanakan jadwal tahun pertamanya. Pertama adalah pengetahuan sihir, Magic Lore, di mana ia belajar sambil melayang di atas kursi. Selanjutnya, ia menghadapi alkimia, belajar meracik ramuan yang mudah menguap bersama Selenus.
Ia juga melatih manipulasi mana dasar untuk meningkatkan regenerasinya. Terakhir, ia mengambil 4 mantra untuk menguasai perisai pertahanan dan proyektil. Melihat jadwalnya, ia dengan bangga mencatat bahwa tulisan tangannya semakin membaik. Alex selesai menuliskan pilihan kursus terakhirnya dan berjalan ke meja perpustakaan. Ia bertanya kepada pustakawan apakah ia bisa meminjam buku untuk Teresa, yang segera meminta untuk melihat kartu mahasiswanya. Alex menempelkan lencana miliknya di meja sambil mengajukan pertanyaan lain, bertanya-tanya apakah mereka memiliki buku tentang para pahlawan legendaris dari Famland. Ia juga membutuhkan informasi tentang musuh utama mereka, monster penghancur dunia yang mengerikan bernama Ravener. Tiba-tiba, energi sihir aneh menyapu dirinya saat tanda kutukannya berkobar untuk menyerap kekuatan itu. Tangan Alex memercik dengan energi ungu yang mudah menguap, namun tiba-tiba hancur saat wajah tertawa yang menyeramkan mengejeknya. Hal ini memicu penglihatan mengerikan tentang monster bayangan bermata merah besar yang menjulang di atas pantai, tempat monster-monster pucat merangkak keluar dari laut. Monster bayangan kolosal ini mengulurkan tangan bercakarnya ke arah air yang berbuih saat makhluk bermata merah yang mengerikan muncul dengan desis yang kejam. Seluruh pasukan monster pucat berkumpul di perairan dangkal, memutar kepala mereka dalam tampilan rasa lapar yang sangat mengganggu. Monster bayangan besar ini memegang inti ungu yang menetes dan tidak stabil, mengungkapkan penglihatan gelap tentang Alex yang terjebak di dalam cengkeraman mengerikannya. Monster bayangan besar ini menunjuk ke depan, memerintahkan monster-monsternya untuk tidur. Dan monster-monster menyeramkan itu segera menyelam jauh ke dalam air. Sementara itu, kedamaian masih bertahta di kerajaan Famland, tempat lingkaran teleportasi sihir tiba-tiba menyala. 2 penyihir berjubah menyalurkan sihir mereka saat ombak menerjang di sekitar mereka, tetapi salah satu dari mereka melihat ke bawah dengan rasa ngeri yang luar biasa, menyadari monster-monster pucat yang mengerikan itu sudah berenang lewat. Penghalang sihir merah berbunyi saat mereka melewati pertahanan mereka, sementara kota metropolis yang indah, Generosity City, berdiri tanpa sadar sama sekali. Kembali ke perpustakaan universitas, penglihatan Alex akhirnya memudar. Alex bertanya kepada pustakawan tentang buku apapun mengenai Ravener yang mengancam dunia, dan pustakawan itu segera menyebutkan lokasi rak yang tepat di lantai 3, menambahkan bahwa arsip yang lebih terbatas terkunci jauh di bawah tanah. Alex dengan sopan bertanya bagaimana cara mendapatkan akses ke bagian terlarang itu, tetapi pustakawan menjelaskan bahwa mereka harus mengubah kebijakan pintu terbuka karena para siswa terus meledakkan berbagai hal dengan pengetahuan terlarang. Ia terkekeh, meyakinkan Alex bahwa aturan ketat ini semata-mata demi keselamatan siswa. Sambil mendoakan keberuntungan, pustakawan itu melambai saat Alex pergi untuk mencari bukunya. Ia mencapai lantai 3, melihat tanda peringatan, dilarang menyalakan api, yang ketat, dan akhirnya menarik buku yang diminta dari rak. Alex membuka buku itu hanya untuk menyadari sesuatu yang mengejutkan. Itu adalah buku yang persis sama dengan yang ia baca di Famland. Ia menghela napas, perlu izin khusus untuk mengakses tingkat perpustakaan yang lebih dalam dan terbatas. Tiba-tiba, suara keras yang memanggil Isolde memecah konsentrasinya. Seorang penyihir bangsawan jenius bernama Isolde berjalan lewat, benar-benar mengabaikan pengejarnya yang menyebalkan. Pria itu mencoba meraihnya, tetapi dengan mudah dihindari. Ia dengan putus asa meraih bahunya, memohon padanya untuk menunggu. Hama yang gigih ini adalah Derek, yang tampaknya benar-benar menyebalkan. Ia dengan dingin membandingkan rengekannya dengan anjing menggonggong, menolak untuk mendengar alasan-alasannya. Tatapan dinginnya menjelaskan bahwa hubungan mereka sudah resmi berakhir. Isolde dengan dingin memberitahu Derek bahwa mereka selesai, berjalan pergi untuk mengikuti jalannya sendiri. Derek mengertakkan gigi, sangat marah karena ditolak. Alex memperhatikan drama yang terjadi, mencoba tidak ikut campur. Derek dengan putus asa meraih bahunya, memohon padanya untuk memberinya kesempatan kedua. Alex mencoba turun tangan, tetapi Isolde sudah siap menanganinya. Dia dengan keras menyentakkan lengannya, benar-benar menolak sentuhannya. Dia mempermalukannya sebagai penipu ulung dalam dadu, kartu, dan bahkan ujian. Derek tersentak, menyadari rahasia-rahasia memalukannya dibongkar. Isolde menyeringai, mengungkapkan bahwa dia tahu dia menjiplak karya penelitiannya. Dia dengan mengejek menyarankannya untuk tidak menyalin kata demi kata di lain waktu, meninggalkan pria itu gemetar. Isolde membanting catatan penelitiannya, membuktikan bahwa dialah yang melakukan pekerjaan itu. Dia bahkan melacak log sewa peralatan selama berminggu-minggu untuk mengungkap plagiarisme pria itu. Alex mendengarkan dengan saksama, menyadari betapa menyeluruh investigasi wanita itu. Derek terbata-bata panik saat dia mengungkapkan bahwa dia tidak memiliki catatan penggunaan lab sama sekali. Karena dia ingin membuat keributan, dia dengan senang hati menghabisinya di depan umum. Derek berdiri membeku, benar-benar hancur oleh serangan verbal brutalnya. Dia dengan dingin menyapu melewatinya, meninggalkan pria itu meratapi rasa malunya sendiri. Alex memperhatikannya berjalan pergi, menyadari sihir tidak bisa menyelamatkan siapapun dari drama hubungan. Ia tersenyum, lega karena setidaknya ia tidak harus berurusan dengan romansa. Sebaliknya, ia hanya harus menghentikan monster penghancur dunia yang sudah ada selama berabad-abad agar tidak menghancurkan tanah airnya. Namun, mengetahui ia harus melawan ancaman yang menghancurkan dunia tidak mengurangi stresnya, tetapi ia menyadari peralatan alkimia canggih di akademi mungkin memegang jawaban yang ia butuhkan.
Ia bertanya-tanya apakah menganalisis sisa inti penjara bawah tanahnya dapat mengungkapkan cara mengalahkan Ravner. Ia hanya perlu meyakinkan seorang profesor untuk membiarkannya menggunakan lab. Membayangkan dirinya dengan santai meminta untuk menguji inti kiamat terlarang yang sangat berbahaya, sambil dengan santai menyebutkan bahwa manusia mungkin bisa mengendalikannya, ia menyadari sang profesor akan benar-benar panik karena permintaan yang begitu ceroboh. Jadi, ia tersentak kembali ke kenyataan dan dengan sopan menyapa profesor alkimianya yang sebenarnya. Dia berbalik untuk menyapanya, tampak terkejut dengan kedatangannya yang tiba-tiba, tetapi dia tiba-tiba berhenti, bertanya apakah dia benar-benar salah satu muridnya. Alex menjelaskan bahwa dia mulai di musim gugur, dengan sopan beralih untuk meminta bantuan, menanyakan apakah dia bisa meminjam peralatan analisis bahan canggih milik profesor. Dia menolaknya dengan penolakan satu kata yang brutal. Alex langsung merasa hancur secara emosional oleh ketidakhadiran keraguan darinya. Ia dengan cepat pulih, mencoba menganalisis mengapa profesor menolaknya. Ia bertanya apakah itu karena menggunakan peralatan tersebut terlalu berbahaya, dan profesor memperingatkan bahwa bahan yang salah dapat menyebabkan ledakan besar. Alex mendengarkan dengan tenang, tetapi otaknya sudah merencanakan jalan keluar. Ia menyeringai licik, menyadari selalu ada celah. Ia bertanya apakah siswa pada akhirnya dapat menjalankan proyek penelitian independen mereka sendiri. Dia mengangguk, membenarkan bahwa penelitian independen memang dimungkinkan, meskipun dia memperingatkan bahwa mahasiswa tahun pertama jarang diberikan hak istimewa seperti itu. Alex segera menangkap kata jarang, menampilkan senyum harapan yang bersinar. Ia dengan senang hati melangkah tepat di belakangnya saat mereka menuju keluar, melangkah ke balkon tinggi yang menghadap ke kampus. Profesor ini dengan tenang mengangkat tangannya, menyalurkan sihirnya, yang memanggil platform runik bercahaya untuk melayang di depan mereka. Alex menyusut ke belakang, berkeringat gugup di bawah tatapan diamnya. Dia mencatat hasratnya yang jelas untuk belajar saat platform melayang, dengan lembut mengakui bahwa dia juga sama persis di masa mudanya. Dia menyuruhnya untuk menguasai dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum mengajukan proyek pribadi apapun, lalu melesat pergi dengan platform layangnya, meninggalkannya sendirian. Alex hanya tersenyum, benar-benar tidak terpengaruh oleh peringatannya. Ia menyadari bahwa mendapatkan akses lab sebenarnya masih mungkin dilakukan. Nanti, ia mengunjungi Bestarium, kubah kaca besar di kampus, tempat para siswa bersantai di sekitar taman dalam ruangan yang indah dan air mancur. Selena dengan gembira bermain lempar tangkap dengan Brutus, yang menyukai lingkungan barunya. Di dekatnya, Teresa mengobrol dengan seorang penyihir berjubah tentang studinya sendiri. Dia memperhatikan keduanya bermain, menikmati momen damai yang langka. Sementara itu, Alex duduk di atas rumput, fokus sepenuhnya pada studinya. Alex menuliskan jadwal harian yang ketat untuk meningkatkan keterampilannya secara sistematis, dimulai dengan tujuan untuk menaikkan tingkat pemahaman bacaannya yang dasar. Ia fokus dalam-dalam, menyalurkan mana saat ia menyelami buku alkimia yang rumit, tetapi teriakan keras yang tiba-tiba di dekatnya benar-benar memecah konsentrasinya. Seorang siswa tinggi mendekat, memanggil sesuatu dalam bahasa yang aneh. Tetangga misterius ini adalah Kalik, pemilik burung yang pendiam dari sebelumnya. Alex mendongak dengan bingung saat Kalik berhenti di dekatnya, dengan sopan meminta maaf sebelum bertanya apakah ia telah melihat burung peliharaannya yang hilang. Alex meyakinkannya, secara internal mencatat aksennya yang unik dan tidak dikenal. Ia bertanya apakah mereka tetangga tepat saat burung besar itu kembali. Chalice memperkenalkan dirinya dan Alex dengan sopan membalas salamnya. Ia bertanya apakah Alex telah melihat elangnya yang besar, Naja. Alex dengan kering mencatat bahwa burung raksasa itu tidak mungkin terlewatkan. Chalice menghela napas, menjelaskan familiar miliknya memiliki kebiasaan bertingkah. Ia merasakan burung itu ada di dekatnya tetapi sedang bersembunyi darinya. Alex segera menawarkan diri untuk membantunya mencari, mengatakan mata tambahan selalu membantu. Chalice dengan senang hati menerima tawaran itu, mengundang Alex untuk berjalan bersamanya. Alex melambai kepada teman-temannya saat mereka berangkat. Teresa memperhatikan Selena dan Brutus bermain dengan gembira di dekatnya. Tiba-tiba, monster naga biru besar mengejutkan pasangan yang sedang bermain itu. Naga biru besar ini menggeram mengancam sementara Alex dan Chalice berjalan keluar untuk mencari saat Chalice mengkhawatirkan keselamatan burungnya yang hilang. Ia mencatat bahwa banyak binatang buas asing yang berbahaya berkeliaran di area kampus, bertanya kepada Alex apakah ia tahu makhluk mana yang sebenarnya aman. Alex mengaku ia tidak tahu karena mereka baru saja tiba, mengangkat bahu sambil dengan senang hati menyombongkan diri bahwa setidaknya mereka memiliki Brutus untuk perlindungan. Chalice bertanya apakah Alex membawa orang lain bersamanya dalam perjalanannya, yang memicu pandangan yang sangat sedih dari sang pawang binatang muda itu, yang mengungkapkan bahwa perjalanan brutal memaksa seluruh sukunya untuk kembali. Alex mencatat bahwa burung yang hilang ini pasti sangat berarti, secara internal bertanya-tanya apakah ia akan memiliki kekuatan untuk melanjutkan jika keluarganya kembali. Ia menepis pikiran gelap itu saat seekor naga menggeram. Kedua bocah itu terus mencari sampai Chalice tiba-tiba terengah-engah karena terkejut. Ia melihat Naja berbaring secara dramatis di tanah. Burung ini diam-diam mengintip dengan satu mata terbuka. Chalice dengan panik berlari untuk memeriksa peliharaannya, hanya agar burung dramatis itu memberikan seringai yang tahu segalanya, meninggalkan pemiliknya benar-benar bingung dengan aktingnya yang konyol. Tiba-tiba,
Naja menukik turun secara agresif, membuat kedua bocah itu jatuh telentang, dan mereka berteriak ketakutan setengah mati. Burung dramatis ini dengan senang hati terbang pergi, meninggalkan status lelucon resminya terkonfirmasi. Mereka hanya duduk di sana, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Chalice meminta maaf dengan sungguh-sungguh atas kekacauan itu, menawarkan untuk membelikan mereka makan malam untuk menebus kesalahannya. Alex melambaikannya, bercanda bahwa hidup perlu sedikit teror, tetapi jeritan yang memekakan telinga memotong ucapannya. Matanya melebar saat ia mengenali suara itu, menyadari bahwa itu adalah Selena. Ia segera lari ke hutan. Ia berlari dengan panik, meneriakkan nama adiknya dalam kepanikan murni. Cakar biru besar menghantam dengan keras, memperlihatkan deretan taring yang tajam. Alex dengan putus asa mencoba untuk tetap tenang dan berpikir, berdoa ini hanyalah lelucon konyol lainnya. Sebaliknya, monster besar itu memojokkan Selena saat Teresa berteriak agar dia lari.